udah pada kenal kan sama anggota kelompok kami? Kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila akan membahas mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Cekidot. 5 poin utama yang akan kita bahas yaitu ada 1. Pancasila sebagai fondasi IPTEK. 2. Prinsip Pancasila yang relevan. 3. Relevansi nilai-nilai Pancasila. 4. Tantangan dihadapi. Dan 5. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam IPTEK. Sebagai ideologi yang dinamis dan antisipatif, Pancasila berperan penting dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Di antaranya, 1. Sebagai landasan etis. Pancasila memastikan IPTEK berkembang dengan memperhatikan nilai etika dan moral. 2. Pengembangan berkelanjutan. Hal ini didorong oleh Pancasila dengan memperhatikan dampak lingkungan sosial dan memastikan pengembangan IPTEK bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. 3. Menghormati keanekaragaman. Pancasila menjadi landasan menghormati keanekaragaman nilai lokal, sehingga IPTEK dikembangkan dan budaya sosial masyarakat pun tidak hilang. 4. Kesejahteraan masyarakat. Pancasila mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Perkembangan IPTEK harus sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara merata. Pancasila dapat diintegrasikan dalam berbagai bidang. Di bidang pendidikan, dengan peningkatan sarana prasarana berbasis teknologi. Di bidang pertanian, teknologi pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di bidang kesehatan, teknologi kesehatan ramah lingkungan. Dan di bidang TIK, infrastruktur yang merata. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip Pancasila yang relevan dengan pengembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK telah menjadi bagian penting dalam kemajuan peradaban manusia. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan komunikasi. Meskipun demikian, perkembangan teknologi ini memiliki berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital, ketergantungan teknologi yang berlebihan, serta dapat melunturkan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK di Indonesia tidak boleh luput dari dasar negara, yaitu Pancasila. Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila, IPTEK diharapkan tidak hanya berfokus pada efisiensi dan inovasi, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan bangsa. Lalu, apa yang dimaksud dengan prinsip Pancasila? Prinsip Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Prinsip Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang menjadi sumber inspirasi dan landasan dalam membentuk kebijakan publik, pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan. Pancasila memiliki 5 prinsip atau sila sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun relevansi prinsip Pancasila dengan pengembangan IPTEK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa pengembangan IPTEK harus selalu mengedepankan nilai-nilai etika, moral, dan spiritualitas. IPTEK yang dikembangkan dan digunakan tidak boleh merusak kemanusiaan dan menyimpang dari ajaran moral agama, serta harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kebaikan. Lalu yang kedua ada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsip sila kedua ini, menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dalam setiap pengembangan teknologi. Artinya, IPTEK harus dikembangkan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sosial, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu prinsip persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menekankan pentingnya menjaga integrasi nasional dalam setiap kebijakan dan inovasi teknologi, agar selaras dengan semangat kebangsaan. Hal ini berarti, IPTEK harus menjadi alat pemersatu bangsa, bukan malah menjadi pemecah belah bangsa. Selain itu, penerapan teknologi digital seperti sosial media jangan sampai menimbulkan konflik antar warga Indonesia,
melainkan dijadikan untuk persatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat, ada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila ini mengajarkan bahwa pengembangan iptek harusnya dilakukan secara demokratis dan partisipatif melalui musyawarah dan perlibatan masyarakat. Hal ini berguna untuk mencegah kelompok tertentu mendominasi atas teknologi dan menjamin bahwa kebijakan teknologi mencerminkan kebutuhan rakyat. Dan yang terakhir, ada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial ini mendorong agar pembangunan, termasuk iptek, memperhatikan keadilan distribusi dan pemerataan manfaat. Hal ini berarti pengembangan iptek harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tidak hanya itu, akses terhadap teknologi dan manfaatnya harus adil, tidak hanya dinikmati kalangan tertentu, melainkan harus menjadi pemberdayaan bagi semua lapisan masyarakat. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Di tengah Pancasila. derasnya arus globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila tetap menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, menjadi pedoman moral dan etika dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai Pancasila adalah pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 sila Pancasila yang masing-masing mempunyai makna besar. Nah, yang kita fokuskan sekarang ada satu hal nih, yaitu relevansinya dalam kehidupan modern. Yuk kita bahas lebih lanjut. Pada sila pertama, kita harus menghargai perbedaan agama. Di tengah masyarakat yang beragam agama, kita diajarkan untuk saling menghormati. Misalnya, saat teman kita merayakan hari besarnya, kita bisa mengucapkan selamat. Kita harus selalu kenal yang Sila kedua mengajarkan kita untuk hidup saling tolong-menolong. Saat ada yang kesusahan, kita diusahakan untuk membantu sesama. nilai ini ngajarin kita buat berlaku adil. Misalnya, nggak boleh jadi teman atau bantu jualan UMKM lokal. Walau kita beda-beda, tetap satu Indonesia. Beda suku, agama, atau tradisi, tak menghalang buat bersatu. Persatuan itu penting banget, apalagi di zaman sekarang yang banyak isu sara di medsos. Belajar berdiskusi itu penting. Dengarkan pendapat orang lain, lalu sampaikan pendapatmu dengan bijak. Demokrasi itu nggak cuma tentang pemilu, tetapi juga cara kita ambil keputusan sehari-hari. Nilai ini ngajarin kita buat peduli, misalnya bantu teman yang lagi kesulitan tanpa lihat latar belakangnya, atau ikut donasi bencana.
Kita semua manusia yang punya hak diperlakukan dengan adil dan beradab. Jadi, Pancasila itu bukan cuma teks yang dihafal, tapi nilai-nilai yang bisa kita praktikkan setiap hari. Mulai dari diri sendiri, hidup jadi warga yang lebih bijak, mulai dari adil dan bersatu. Dalam pengimplementasiannya, Pancasila memiliki banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kami akan menjelaskan 3 poin utama tantangan yang dimiliki Pancasila dalam menghadapi perkembangan iptek. Yang pertama, ada tantangan integrasi di era globalisasi. Yang kedua, ada kekhawatiran dalam pemanfaatan teknologi. Dan poin yang terakhir adalah dampak perubahan perilaku dan kebiasaan. Di poin yang pertama, mengenai tantangan integrasi yang dihadapi oleh Pancasila adalah munculnya paham-paham ideologi asing seperti radikalisme, komunisme, ekstremisme yang jelas dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta mengancam keamanan dan stabilitas negara. Hal ini jelas merusak integrasi Pancasila dan kedaulatan bangsa. Selain munculnya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa adalah munculnya ketegangan antara dinamika teknologi kontemporer dan nilai-nilai tradisional Pancasila, seperti perkembangan AI, media sosial, dan digitalisasi. Dengan nilai-nilai tradisional Pancasila memang menjadi tantangan kompleks di Indonesia. Di satu sisi, teknologi bisa menjadi alat untuk menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Tetapi di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan berupa penyebaran informasi yang salah atau hoax, radikalisme, dan pergeseran nilai-nilai budaya yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila. Nah, tantangan yang selanjutnya adalah dengan adanya manipulasi informasi dan penyalahgunaan data pribadi. Tindakan memanfaatkan informasi yang salah atau data pribadi seseorang untuk keuntungan pribadi atau pihak lain seringkali dengan merugikan pemilik data. Tindakan ini bisa berupa pemalsuan identitas, pencurian data, penggunaan data tanpa izin, atau penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian, bisa kerugian finansial, kerugian reputasi, bahkan gangguan psikologis. Selain tantangan integrasi, ada pula tantangan dalam pemanfaatan teknologinya. Contohnya, meningkatnya ketidakadilan sosial akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Di balik kemajuan teknologi ini, muncul dampak serius berupa ketidakadilan sosial yang semakin melebar, ketimpangan ekonomi, pengangguran struktural, dan kesenjangan akses terhadap kesempatan kerja semakin terasa, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang terampil atau tidak memiliki akses ke pendidikan teknologi. Salah satu masalah utamanya adalah hilangnya lapangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin dan sistem AI, hingga muncullah diskriminasi, ketidakadilan sosial ekonomi, dan kerugian bagi kelompok rentan. Nah, poin terakhir dari tantangan adalah adanya perubahan kebiasaan dan perilaku akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tren digital membawa perubahan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masalah seperti konsumerisme, kapitalisme, dan pragmatisme di era globalisasi ini jelas dapat merusak nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila. Setelah mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pancasila di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi harus berlandaskan budaya serta ideologi bangsa. Pengembangan iptek di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai khas Nusantara dan ideologi Pancasila. Teknologi tidak boleh bersifat asing atau bertentangan dengan identitas lokal. Contohnya, sistem ekonomi digital dapat diadaptasi dengan prinsip gotong royong atau pengobatan modern dapat diintegrasikan dengan pengetahuan tradisional yang telah teruji. Dengan demikian, kemajuan iptek tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga melestarikan kearifan lokal dan memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai indikator kemajuan iptek. Kemajuan iptek harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap nilai-nilai Pancasila, bukan semata-mata pada keunggulan teknis. Teknologi juga harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kalangan elit. Inovasi harus mempererat integrasi bangsa, bukan menciptakan polarisasi, misalnya media sosial yang mendorong toleransi, bukan hoax. Yang terakhir, prinsip etika harus berpusat pada manusia.
Iptek harus mengutamakan martabat manusia, bukan eksploitasi. AI dan Big Data tidak boleh mengorbankan privasi atau digunakan untuk manipulasi. Inovasi harus mendukung kelestarian alam, sesuai dengan prinsip harmoni dalam Pancasila. Pancasila plus iptek sama dengan kesejahteraan. Hah? Kok bisa? Yuk simak terus video ini. Jadi hubungan antara Pancasila, iptek, dan kesejahteraan itu ibarat kayak satu siklus yang saling terhubung. Pertama, Pancasila sebagai nilai moral. Jadi saat kita mengembangkan teknologi, kita nggak asal canggih aja teman-teman, tapi tetap mempertahankan nilai moral yang sesuai dengan Pancasila. Kedua, iptek sebagai alat bantu. Jadi, dengan ilmu dan teknologi, kita bisa mengatasi berbagai macam masalah di negeri ini, mulai dari pendidikan hingga lingkungan. Kemudian hasil akhirnya adalah kesejahteraan. Dengan iptek yang berlandaskan Pancasila, kita menjadi negara maju yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Nah, sekarang udah tahu kan hubungan dari ketiga elemen tadi? Yuk sekarang simak penerapannya dalam sila-sila Pancasila. Pertama, ada sila ketuhanan. Bayangkan seorang pelaku UMKM yang memproduksi makanan tradisional yang menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan sertifikat halal. Namun sekarang, dengan adanya teknologi sertifikasi halal digital berbasis AI, proses itu selesai dalam hitungan minggu saja loh. Hasilnya, pelaku UMKM bisa lebih fokus mengembangkan usahanya. Konsumen pun yakin bahwa makanannya benar-benar halal. Hal tersebut menunjukkan bagaimana nilai ketuhanan bisa kita wujudkan dalam teknologi yang mempermudah ibadah dan menjaga kepercayaan. Kedua, sila kemanusiaan. Ada banyak warga yang selama ini kesulitan mengakses pelatihan keterampilan karena kendala biaya atau lokasi. Nah, pemerintah menjawabnya lewat program Kartu Prakerja. Kartu tersebut memberi pelatihan teknologi, mulai dari coding, desain grafis, hingga manajemen digital secara gratis. Bayangkan ibu-ibu di desa yang belajar membuat website sederhana untuk menjual kerajinan tangan. Setelah pelatihan, mereka punya peluang kerja baru atau bisa menaikkan skala usaha mereka. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan. Kita tahu masih ada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang disebut 3T yang akses internetnya terbatas. Inilah peran satelit Satria 1 yang berguna untuk menyalurkan sinyal internet ke pelosok dari Sabang sampai Merauke. Sekarang, anak-anak di pulau terpencil bisa ikut kelas online tanpa putus-putus. Petani dapat informasi harga pasar harian, dan bidan desa bisa konsultasi langsung dengan dokter spesialis. Semua lapisan masyarakat terhubung, sehingga semangat kebangsaan dan persatuan semakin kuat karena kita sama-sama mendapatkan kesempatan yang setara. Keempat, yaitu sila kerakyatan. Dulu, warga harus datang ke pusat pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi pembangunan yang seringkali sulit dijangkau. Namun sekarang, dengan platform e-Musrenbang, setiap warga bisa login, melihat proposal pembangunan, dan memberikan masukan lewat ponsel. Misalnya, pemuda desa meminta ruang olahraga, ibu-ibu PKK mengusulkan pembangunan sumur bor, dan lansia menyuarakan perlunya posyandu. Semua usulan direkam, dibahas oleh wakil rakyat, dan diusahakan anggarannya. Proses ini akan menciptakan transparansi, partisipasi, dan memastikan keputusan benar-benar mewakili suara rakyat. Kemudian yang terakhir, sila keadilan. Petani kecil seringkali terperangkap rantai tengkulak yang memotong keuntungan mereka. Lahirnya Toko Tani Indonesia Digital mengubah hal tersebut. Petani sekarang dapat mengunggah hasil panen di aplikasi, menetapkan harga, dan langsung melayani pembeli di kota. Pembeli mendapatkan produk dengan harga wajar, petani mendapatkan marginnya lebih baik, dan kesejahteraan mereka meningkat. Inilah konsep keadilan sosial yang nyata, di mana semua pihak diuntungkan. Jadi kesimpulannya, iptek itu adalah alat dan Pancasila sebagai arahnya.
dan hasilnya adalah kemajuan yang manusiawi. Terima kasih. Pancasila adalah dasar moral dalam perkembangan iptek di Indonesia. Nilai-nilainya menjaga agar kemajuan tidak melupakan kemanusiaan dan keadilan. Di era globalisasi, iptek harus tetap berlandaskan pada persatuan dan nilai luhur bangsa. Pancasila membimbing kita agar tak hanya maju tapi juga bermartabat. Mari mengembangkan iptek dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Bye-bye.